Halo teman-teman guru hebat, salam sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Ferdinandus Payanggeli, guru matematika SMP N1 Taptika Tukang, Kecamatan Adonara, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Flores Timur. Dalam penugasan kali ini, koneksi antar materi modul 1.1, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi saya dalam filosofis pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pada poin yang pertama, keberhasilan belajar peserta didik adalah pencapaian peserta didik berdasarkan KKM. Saya hanya berfokus pada pencapaian didik secara kognitif dan mengabaikan pencapaian peserta didik dalam hal afektif dan psikomotorik. Pada poin yang kedua, guru adalah satu-satunya sumber ilmu dan sumber belajar. Saya percaya bahwa hanya saya yang mampu memberikan ilmu dan tidak mempercayakan peserta didik saya untuk mencari sumber-sumber ilmu pada sumber-sumber atau referensi lainnya. Yang ketiga, pengelolaan kelas oleh guru dianggap berhasil jika keadaan kelas hening dan peserta didik fokus pada guru. Saya mempercayai bahwa ketika pengelolaan kelas selalu dalam keadaan yang tertib dan siswa duduk tenang dan memperhatikan saya, maka pengelolaan kelas itu saya nyatakan berhasil. Dan pada poin yang terakhir atau poin keempat, peserta didik tidak diperlakukan sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Saya memperlakukan semua peserta didik secara sama rata tanpa memandang latar belakang ataupun kemampuan mereka. Berikut adalah keadaan ketika saya sebelum mempelajari modul 1.1. Ini adalah gambaran proses pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Terlihat pada cuplikan video bahwa saya hanya berdiri di depan papan tulis dan menulis sambil berceramah tentang materi apa yang saya berikan. Sementara peserta didik walaupun sudah dibentuk dalam kelompok, namun mereka tidak diberdayakan secara maksimal di dalam kelompok, sehingga mereka hanya fokus memperhatikan saya memberikan ceramah tentang materi yang sedang saya ajarkan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pada aspek pemikiran, yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar peserta didik. Yang kedua, setiap peserta didik itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, peserta didik bukan objek pembelajaran, melainkan subjek yang bebas mengekspresikan dirinya. Dan yang keempat, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Pada aspek perilaku, mengemas pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat aktif serta mengekspresikan dirinya. Poin kedua, memberikan peserta didik untuk menyelesaikan tugas pembelajaran dalam bentuk yang sesuai dengan minat serta bakat peserta didik dan melalui sumber yang mampu mereka peroleh. Apalagi pada era ini, era industri 4.0. Dan poin yang terakhir, memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan keunikan dan karakteristik dari setiap peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik. Yang ketiga, menerapkan sistem among atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya yang ada di daerah saya dalam proses pembelajaran sebagai wujud menuntun peserta didik sesuai kodrat alamnya. Yang kelima, pembelajaran berbasis multimedia sebagai wujud menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat zamannya. Dan yang terakhir atau yang keenam, menerapkan konsep pengajaran yang berhamba pada murid. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 adalah pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang dilalui dengan proses memerdekakan peserta didik sehingga dilalui dengan perasaan yang bahagia,
dengan hasil proses pendidikan itu adalah peserta didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta budi pekerti yang baik agar peserta didik mampu hidup mandiri sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Demikian hasil refleksi dan kesimpulan saya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.